Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Bumbu pertama kita gunakan 10 siung bawang merah dan juga 5 siung bawang putih, 1 cm kunyit dan juga 2 cm jahe. Kemudian tidak lupa kita gunakan 2 butir kemiri, serta saya tambahkan ketumbar bubuk sebanyak kurang lebih 1,5 sendok makan. Nah, semua bumbu ini akan kita haluskan dulu ya teman-teman. Boleh kita ulek, boleh juga kita blender atau kita chopper. Nah, jika udah halus seperti ini udah cukup, kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita akan membuat bumbu irisnya. Kita gunakan 1 alas talenan. Nah, untuk bumbu pertama kita gunakan 2 buah cabai merah besar. Kalau kamu mau gunakan 3-4 juga boleh ya. Ini cabai merah besarnya kita potong serong memanjang agar nanti tampilnya cantik dan warnanya juga tampak kelihatan saat kita masak. Nah, ini kita iris-iris semuanya. Jadi ini nanti nggak pedas ya teman-teman. Kemudian tidak lupa untuk warna hijaunya kita menggunakan daun bawang. Ini sebanyak 8 lembar. Nah, ini kita juga iris atau kita potong-potong panjang ya teman-teman. Jadi nanti dia teksturnya sama seperti cabai merah besar. Nah, bagian putihnya juga kita gunakan. Nah, ini karena warna hijaunya masih sedikit, kita tambahin lagi agar nanti warnanya seimbang ya. Nah, kita potong panjang-panjang. Kemudian yang terakhir untuk bumbu irisnya kita menggunakan bawang. Nah, di sini kita menggunakan bawang bombay. Saya gunakan sebanyak 1 siung atau 1 buah yang ukuran sedang. Nah, ini sama kita potong juga panjang-panjang. Jadi nanti bentuknya sama ya teman-teman. Saat dimasak dia akan tampak terlihat cantik. Nah, kalau kamu menggunakan lebih dari 1 buah juga boleh. Karena bawang bombay ini dia selain sebagai pengharum masakan, dia juga bikin makanan makin enak ya teman-teman, atau masakan kita makin gurih. Oke, untuk bumbu irisnya udah selesai, ini kita sisihkan. Sekarang kita siap memasak. Kita gunakan minyak goreng, nggak usah terlalu banyak. Nah, kemudian kita biarkan agak panas ya minyaknya. Kalau udah agak panas, langsung aja kita masukin tadi bumbu ulek atau bumbu halus. Nah, di sini saat menguleknya saya tidak menambahkan air sama sekali ya teman-teman. Jadi ini bumbunya tuh kering banget. Nah, kita masukin semuanya. Kalau masih ada yang tersisa di bagian ulekan nggak apa-apa, nanti akan kita ambil menggunakan air. Nah, minyaknya juga udah mulai panas. Kemudian bumbunya kita tumis dulu sampai aromanya harum dan kering ya teman-teman. Nanti warnanya akan berubah ketika dia udah mulai kering atau dia udah mulai matang. Nah, tidak lupa agar semakin harum kita tambahkan 3 lembar daun salam, kemudian 5 lembar daun jeruk. Nah, kita tumis bersama bumbu. Nah, ini kalau misalnya dirasa minyaknya masih kurang, kita bisa tambahin lagi sedikit. Ini kita gunakan api sedang ya, agar dia nggak cepat hangus. Jadi bumbunya tuh benar-benar kering dan matang. Oke, ini bumbunya udah mulai harum dan udah mulai kering ya. Nah, untuk daun-daunannya udah melayu juga. Selanjutnya di sini kita akan menambahkan air. Pertama-tama saya memasukkan kurang lebih 250 ml air. Nah, ini masih kental banget. Kita aduk agar bumbunya tuh larut ke dalam air, tercampur rata. Kemudian di sini kita akan tambahkan penyedap rasa. Nah, sebanyak kurang lebih setengah sendok makan. Kita aduk kembali. Kamu boleh gunakan kaldu sapi atau kaldu ayam ya untuk penyedap rasanya, atau juga bisa gunakan garam dan juga MSG sesuai dengan yang ada stok di rumah ya. Nah, ini udah mendidih. Kemudian kita tadi bersihin dulu ulekan yang masih ada bumbunya. Kita tambahin lagi air sekitar 250 ml ya. Jadi total penggunaan airnya sebanyak kurang lebih 500 ml. Nah, ini kita biarkan dulu mendidih. Kemudian karena tadi ada penambahan air, otomatis kita tambahin lagi bumbunya ya, setengah sendok makan. Jadi kurang lebih untuk 500 ml air kita bisa gunakan 1 sendok makan kaldu ayam atau kaldu sapi ya, atau penyedap rasa. Nah, kita biarkan sampai benar-benar mendidih airnya. Oke, kalau udah mendidih seperti ini barulah kita masukin potongan-potongan paha ayam. Jadi kita memasukkan paha ayamnya di saat airnya udah mendidih. Jadi nanti paha ayamnya itu langsung matang bagian bawahnya dan aromanya juga jadi harum ya teman-teman. Nah, ini bumbunya masih kuning dan airnya tuh masih encer. Kemudian kita tambahkan kecap. Nah, ini saya gunakan kecap 1 bungkus kurang lebih sebanyak 90-100 ml isinya. Kalau pakai sendok kurang lebih 10 sendok makan ya.
Nah, kita gunain semuanya. Kalau kamu senang manis, kamu bisa tambahin lebih. Nah, ini kita aduk dulu agar kecapnya tuh merata. Nah, di sini ayamnya tuh masih kelihatan putih ya, teman-teman, dan untuk kuahnya tuh masih berlimpah. Jadi kuahnya tuh belum kental. Kita aduk-aduk seperti ini. Nah, sambil kita bolak-balik ya bagian ayamnya. Nah, ini aromanya udah harum banget. Jadi bumbunya tuh aromanya harum, kemudian ditambah dedaunannya ya teman-teman. Nah, ini kamu boleh rasa, kalau misalnya masih agak tawar kamu bisa tambahin lagi bumbu penyedap rasa, tapi kalau udah pas berarti dibiarin aja. Nah, ini udah mendidih banget. Boleh kita balik posisinya, warna ayamnya juga udah mulai berubah kecoklatan ya. Menandakan kuahnya udah mulai meresap. Nah, ini udah kering, jadi udah hampir setengah airnya menyusut. Warna ayamnya juga udah kecoklatan banget ya teman-teman. Di sini juga bisa dilihat kaldu dari ayamnya juga udah keluar karena di bagian samping-samping kuahnya itu ada kayak minyak, itu minyak kaldu ya teman-teman. Jadi ini enak banget, rasanya gurih. Untuk bumbunya juga udah meresap ke daging ayam. Nah, selanjutnya barulah kita taburi atau kita masukin tadi bumbu iris atau toppingnya, yaitu cabai merah besar dan juga bawang bombay. Jadi pastikan ketika kita memasukkan bumbu iris atau toppingnya itu daging ayamnya udah matang. Jadi nanti bumbunya ini nggak terlalu layu tapi dia tetap matang. Nah, ini kita ratakan dulu agar posisi dari toppingnya itu menyebar secara merata. Nah, ini udah enak banget teman-teman, aromanya juga udah harum sekali. Nah, kita biarin dulu sebentar sampai benar-benar mendidih. Nah, ini toppingnya juga udah mulai layu. Oke, kalau udah seperti ini, yang terakhir kita akan taburkan daun bawang. Nah, daun bawang iris. Jadi daun bawang ini paling terakhir ya, karena daun bawang ini mudah layu. Jadi nggak perlu lama-lama kita masak. Nah, ini makin cantik tampilannya, aromanya juga makin harum. Jadi ini tuh seperti ayam semur atau ayam kecap ya teman-teman. Kalau dikeringin dia bisa jadi ayam kalasan atau ayam bakar. Nah, ini sebentar aja kita masaknya. Oke. Ini udah harum banget. Kemudian kalau udah seperti ini kita matikan api kompornya dan siap akan kita sajikan ke dalam piring sajian. Nah, ini dia hasilnya ayam kecap bumbu iris. Ini aromanya harum, untuk rasanya ini enak banget teman-teman, dimakan pakai nasi hangat, gak perlu lauk lain lagi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa cobain di rumah ya. Salam dari saya Nada Rafika TV. Assalamualaikum.